Halo, nama saya Almin Tulesi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan NPM 1215-5201-230008. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan membahas materi tentang prinsip usability dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Definisi usability adalah derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Materi yang berikut yaitu penentuan keberhasilan sistem. Yang pertama itu ada berguna atau useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua itu dapat digunakan atau usable, sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga itu digunakan atau use, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Berikutnya itu komponen penentu daya guna. Komponen penentu daya guna terdiri atas learnability, kepuasan, kesalahan dan keamanan, memorability, dan efisien. Berikutnya itu menguji daya guna, terdiri atas 4. Yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari biaya yang sangat murah sampai biaya yang sangat mahal. Yang berikutnya ada 3 jenis uji kebergunaan menurut Levy dan Conrad pada tahun 1997. Yang pertama itu ada uji eksploratory, yang kedua itu ada threshold testing, dan yang ketiga itu adalah uji perbandingan. Adapun uji kebergunaan menurut Hilbert dan Redmans pada tahun 2000. Yang pertama uji formatif dan yang kedua uji sumatif. Yang berikutnya sistem yang berdaya guna. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat, terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat 1. Mengurangi biaya pelatihan, 2. Support konsum, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna. Yang berikutnya cara uji kebergunaan. Yang pertama ada pemilah kartu, yang kedua evaluasi heuristik, dan yang ketiga evaluasi uji skenario. Yang berikutnya evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik terbagi atas 3. Yang pertama mengeksplorasi sistem, yang kedua mengidentifikasi masalah kebergunaan, yang ketiga mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Satu dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Dan yang terakhir daya guna heuristik. Daya guna heuristik terbagi atas 10. Yang pertama ada dialog yang sederhana dan alami. Yang kedua berbicara dengan bahasa pengguna. Yang ketiga mengurangi beban ingatan pengguna. Yang keempat ada konsisten. Yang kelima sistem timbal balik. Yang keenam ada jalan keluar yang jelas. Yang ketujuh ada jalan pintas. Yang kedelapan pesan kesalahan yang baik. Yang kesembilan mencegah kesalahan. Dan yang ke-10 bantuan dari dokumentasi. Sekian dan terima kasih.